Rapat GKI Petrus Amban hari Minggu tanggal 7 Mei 2023. Ya baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengajak kita semua bernyanyi bersama-sama lagu God is so good. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita akan doa pembukaan. Doa pembukaan ini akan dipimpin oleh salah satu adik di kelompok 1 dari kelas anak. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita sekolah minggu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, berkati kami dari awal sampai selesai. Amin. Iya baik, terima kasih untuk adik yang sudah membawa kita di dalam doa pembukaan. Adik-adik, kita akan menyanyi 2 lagu pujian secara berturut-turut. Yang pertama, burung pipit tidak menanam, dan yang kedua, aku diberkati. Ya baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu kepada adik dari kelompok 1 kelas tanggung yang akan memimpin kita dalam doa, dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang akan baca firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa firman. Baik adik-adik, kita akan mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh kakak Yolanda Hole. Kepada kakak dipersilahkan. Halo adik-adik kekasih, hari ini kakak Yolanda akan membawakan cerita. Dan cerita kita pada hari ini terambil di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Adik-adik buka firman Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Halo adik-adik, Kakak Yolanda akan bercerita yang tadi tentang firman Tuhan. Dan cerita ini mau menceritakan bagaimana murid-murid daripada Tuhan Yesus, yaitu ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathaniel, dan beberapa murid daripada Tuhan Yesus yang mereka sedang berada di pantai. Pada waktu itu mereka bilang, "Ayo kita pergi ke pantai, kita pergi naik perahu." Kemudian mereka naik perahu. Mereka naik perahu, kemudian sampai malam adik-adik. Dong kasih jala, dong pun jala itu untuk mengambil ikan, tapi dong tak dapat ikan sama sekali. 1 ekor saja dong tak dapat. Dong susah sekali adik-adik. Karena apa? Karena mereka mau cari ikan, tapi ikan tidak ada. Sampai malam, murid-murid ini, Petrus dan teman-teman, dong kasih taruh jaring, tapi tidak dapat ikan 1 ekor pun juga. Adik-adik, pasti murid-murid ini mereka sedih sekali. Kemudian sampai malam lewat, besok pagi, kemudian sampai siang, dong tak dapat sama sekali 1 ekor ikan pun. Mereka sedih sekali, mereka bilang, "Dong tak dapat ikan nih." Kemudian apa adik-adik? Dong lihat begini, ada 1 orang, dia berdiri di dekat pantai. Kemudian orang itu dia tanya sama Simon Petrus dan Thomas dan murid-murid Tuhan Yesus nih. Dia tanya begini, "Kamu ada ikan kah?" Murid-murid Tuhan Yesus orang nih Simon Petrus, dari mana dong terdapat ikan? Baru ada orang yang tanya, bilang, "Kamu ada dapat ikan kah?" Kemudian orang itu mereka bilang kepada orang yang tadi tanya dong bilang begini, "Tong tidak dapat ikan. Tong dari kemarin nih, dari malam sampai siang hari ini, tong terdapat ikan sama sekali." Kemudian orang yang berdiri di pantai itu, adik-adik, dikatakan, dia bilang begini, "Sekarang kamu jala itu, kamu tebarkan di sebelah kanan." Langsung Simon Petrus, Thomas, murid-murid Tuhan Yesus ini, dong langsung cepat-cepat, dong naik perahu, langsung dong sebarkan jala di sebelah kanan. Dong kasih tahu jalan, dong buang jala, dong buang jala. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Dong taruh jala itu, dong tarik begini, ikan pun banyak apa? Banyak sekali. Bercerita di sini dong bilang ada 153 ekor. Ada banyak sekali. Kemudian dong bilang, orang yang tadi dong ke
kemudian ini depin di darat itu siapa Baru dong bilang pasti yang memberikan mujizat, yang bikin sampai ikan-ikan bisa ada, pasti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Sudah. Kemudian Simon Petrus, Thomas, Nathaniel, dong semua senang, dong gembira sekali adik-adik, dong gembira sekali. Dong gembira karena apa? Dari semenjak malam dong terdapat ikan, tapi siang hari itu karena Tuhan Yesus suruh dong sebarkan jalan di sebelah kanan, akhirnya dong dapat ikan yang banyak. Wih, dong cepat-cepat, dong tarik jalan, dong dapat ikan banyak sekali, sangat banyak sekali. Kemudian dong bilang, tunggu perut lapar, jadi mari sudah, teman-teman, mari Simon Petrus, Natalia, mari tong pergi ke darat tuh, tong bakar ikan sudah, karena tong sudah dapat ikan yang banyak sekali adik-adik. Ikannya banyak sekali. Mungkin ada ikan mujair kah, ada ikan cakalang kah, tak tahu, pokoknya banyak. 153 ekor. Banyak sekali adik-adik. Luar biasa. Sudah dong cepat-cepat. Kan dong perut lapar. Dong pergi ke daratan. Dong sampai di daratan, dong lihat begini. Ada orang lagi. Orang itu dia sedang buat api. Dia siapkan roti dan dia tanya kepada Simon Petrus, Natalia, murid-murid Tuhan Yesus, "Kamu ikan mana?" Kemudian dong bilang, kata ada nih sudah. Kemudian orang yang ada di tepi pantai itu dia bakar ikan, kemudian mereka bakar ikan sama-sama dan mereka makan roti dan mereka semua bersama-sama dengan orang yang di tepi pantai itu yang sedang bakar ikan dan mereka makan roti sama-sama dengan Simon Petrus. Murid-murid ini Simon Petrus, Nathaniel ini dong tanya-tanya ini siapa Tapi dong tahu bahwa orang yang sanggup memberikan mujizat yang luar biasa pasti itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus orang yang punya mujizat yang luar biasa. Adik-adik, Kakak Yolanda mau katakan bahwa kita harus bahagia karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menemani hidup kita dan Tuhan Yesus akan menolong kesusahan adik-adik. Jadi kalau adik-adik lagi susah, misalnya ini adik-adik, aduh mama saya ada sakit, saya ada panas, panggil Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menolong adik-adik sehingga adik-adik menjadi sembuh. Tuhan Yesus akan menyuruh papa, mama untuk membawa obat dan memberikan kepada adik-adik. Adik-adik, itu cara Tuhan Yesus mau menolong adik-adik jika adik-adik sakit. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik di sekolah, misalnya tidak tahu matematika, aduh matematika ini sulit sekali. Adik-adik bilang, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya minta tolong, biarlah Tuhan Yesus bantu saya, supaya saya mengerti matematika yang susah ini. Nah, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang penolong. Sama seperti tadi Tuhan Yesus tolong Simon Petrus, kasih berikan 153 ekor ikan. Dan juga Tuhan Yesus bantu Simon Petrus dengan menyediakan roti dan ikan. Tuhan Yesus juga bisa membantu adik-adik untuk bisa mengerjakan matematika yang susah sekali. Bagaimana cara Tuhan Yesus bantu? Tuhan Yesus suruh, Bapak Guru, Ibu Guru, coba kan pergi ke Aplena, dia tak mengerti matematika. Bapak Guru dan Ibu Guru akan pergi ke Aplena. Ini contoh, Kakak Yolanda mau bilang, ini contoh. Jadi Bapak Guru datang, Ibu Guru datang, Aplena, kau tak tahu ini? Mari saya ajar. Itulah cara Tuhan Yesus mau bantu adik-adik lewat ibu, bapak, guru, supaya adik-adik yang tidak mengerti, belum pintar matematika, bisa pintar. Jadi adik-adik kekasih, kita harus bersyukur, kita harus tersenyum, kita harus bahagia karena kita
punya Allah, Yesus Kristus yang menolong hidup kita. Adik-adik, demikian jauh ceritanya Kakak Yolanda. Shalom. Ya, terima kasih Kakak Yolanda yang telah membawakan kita dalam cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Doa ini akan dipimpin oleh salah satu adik remaja di kelompok 1. Kepada adik dipersilahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya baik, terima kasih kepada adik yang telah membawakan kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi secara bersama-sama di dalam nyanyian Rohani 19, Berkati dan Lindungi Kami. Kita menyanyi dalam sikap berdoa. Ibadah kita telah selesai. Sekarang kita akan berpisah. Kakak mengajak adik-adik kita semua bernyanyi lagu selesai sekolah minggu secara bersama-sama. Dan di akhir dari lagu ini kita akan mengucapkan salam Immanuel secara bersama-sama. Immanuel, Allah berserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom.